Shalom, jemaat Tuhan yang masih tetap beribadah di rumah. Mari pagi hari ini kita kembali bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah kita. Mari kita satukan hati kita menghadap Allah pagi hari ini. Saya percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Untuk mulaikan ibadah kita, mari kita awali dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepadamu. Kiranya Allah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bertakhta di atas pujian kami pagi hari ini. Layakan kami Tuhan ada di hadapan-Mu Bapa. Kau sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Layakan kami menghampiri tahta-Mu pagi hari ini. Dan kami siap Tuhan memuji dan menyembah-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan pagi hari ini. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang maha besar. Terima kasih. Haleluya. Tuhanku maha besar. Ada
lagi menyembah Tuhan. Mari saudara, kita buka hati pikiran kita. Kita mau bersekutu dengan Tuhan lewat penyembahan kita pagi hari ini. Saya mau bersyukur kepada Tuhan, karena Kau Allah yang setia bagi kami. Amin Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi
Kami percaya ketika Engkau berjanji semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan. Semua jemaat yang menonton video ini akan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat kita kembali beribadah. Hari ini Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, saya mengambil khotbah saya di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ayat ini saudara berkali-kali kita baca, berkali-kali kita renungkan, berkali-kali kita dengar. Tapi saya mau saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya percaya bahwa firman Tuhan yang keluar itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Artinya, jangan saudara bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika kita membaca mungkin novel, saudara, kita membaca koran, kita membaca tabloid, kita membaca sesuatu, saudara, kadang-kadang saudara itu menjadi hambar. Kadang-kadang itu ketika lalu saudara kita udah bosan. Tapi firman Tuhan tidak pernah bosan. Karena ada kekuatan Tuhan di dalamnya yang menjadi penghiburan untuk saudara melangkah hari-hari ini di tengah-tengah kesukaran yang ada. Saya banyak berkhotbah tentang bagaimana menghadapi masalah, bagaimana keluar dari masalah saudara, bagaimana mengatasi masalah yang sangat sulit di dalam hidup ini. Dan saudara, dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, saudara, kita baca di sana, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pencobaan, ujian, masalah, tekanan hidup atau apapun yang datang di dalam hidup kita, itu membuat kita menderita. Itu membuat saudara kita tidak bersuka cita. Itu membuat kita bersedih. Itu membuat kita menangis saudara. Itu membuat kita merana. Tapi saudara, pada pagi hari ini saya memberikan tema khotbah saya adalah saudara, di balik masalah yang kita hadapi, Tuhan sudah siapkan sukacita yang luar biasa. Karena kenapa saudara? Dikatakan pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara, dikatakan bahwa cobaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan pada saat kita dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Supaya apa? Kita lebih daripada pemenang. Kita orang yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak membiarkan saudara cobaan itu melampaui kekuatan kita. Artinya kita masih ada kekuatan untuk melalui. Kita masih ada kekuatan untuk melawan. Kita masih ada kekuatan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk apa? Di tengah-tengah cobaan itu kita masih bisa bersyukur. Kalau saudara hari ini saudara masih hidup, masih bernapas, masih bisa melakukan aktivitas, saudara, itu berarti saudara, cobaan itu adalah cobaan yang biasa saja. Nah, saudara, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, Tuhan memberikan satu kemampuan bagi kita. Kemampuan untuk apa, saudara? Saya memberikan contoh. Ketika saudara diberi cobaan itu 50, kekuatan saudara masih ada 100. Ya, artinya bahwa saudara 50 itu saudara masih bisa angkat. Ya. Nah, itu adalah sebuah kemampuan untuk melewati cobaan itu. Tuhan memberikan daya tahan. Saudara-saudara bisa bertahan, saudara. Berapa lama saudara bertahan di dalam ujian? Berapa lama saudara bertahan di dalam masalah? Untuk apa? Supaya saudara, ketika saudara melewati masalah itu, saudara menemukan sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah sebuah kesanggupan. Saudara bisa berkali-kali saudara ada di dalam sebuah tekanan. Berkali-kali saudara ada di dalam masalah. Baik masalah pekerjaan, baik masalah rumah tangga, baik masalah anak-anak. Saudara, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, saudara, berkali-kali kita menghadapi. Tapi saudara masih mampu. Saudara masih bisa bertahan. Saudara masih bisa sanggup di sana. Karena apa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada Tuhan yang menyertai saudara dan saya.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel, mereka bisa menikmati yang namanya tanah Kanaan. Mereka bisa menikmati sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa di dalam hidup mereka. Walaupun mereka 40 tahun saudara berputar-putar di padang gurun, Tuhan sudah berkata bahwa aku akan membawa engkau ke tanah yang melimpah susu dan madunya. Tuhan akan menyertai mereka. Mereka akan bisa melewati semua. Mereka sanggup, saudara. Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Disinilah saya katakan bahwa di balik kesengsaraan mereka, Tuhan sudah siapkan sebuah kebahagiaan, sebuah ketenangan di dalam hidup mereka. Nah, itu tergantung dari kita. Apakah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, hari-hari ini bisa bertahan? Apakah kita bisa sabar? Apakah kita bisa kuat di dalam hidup ini? Kadang-kadang saudara, kita mengalami masalah dan ada banyak orang berkata, saya tidak tahan, saya tidak kuat lagi. Ya, kenapa demikian? Karena dia tidak mengerti firman Tuhan. Makanya ketika kita membaca firman Tuhan, makanya ketika kita melihat firman Tuhan, makanya saudara ketika firman Tuhan itu diberitakan, makanya saudara yang dikasih terima dengan iman. Ketika kita membaca firman Tuhan, biar itu menjadi rema di dalam hidup kita. Kalau saudara menghadapi masalah, saya menganjurkan saudara untuk membaca firman Tuhan. Karena saat saudara membaca dan mendengarkan, maka saudara ada iman, ada kepercayaan saudara tentang firman itu. Nah, saudara akan menjadi kuat. Saudara, berapa kali saudara mengalami masalah di dalam hidup ini? Berturut-turut kita hadapi, beruntun kita hadapi, saudara. Berkali-kali silih berganti datang di dalam hidup kita. Sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, yakinlah bahwa ayat ini saudara berkata bahwa Tuhan akan saudara memberikan kemampuan untuk melewati, daya tahan untuk melewati persoalan yang saudara hadapi. Sebab itu, kalau bangsa Israel ada banyak mereka yang tidak bisa melewati padang gurun. Oleh karena apa? Mereka bersungut-sungut. Mereka tidak mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mereka menentang, mereka memberontak kepada Tuhan, kepada pemimpin mereka Musa. Sehingga mereka tidak bisa melewati padang gurun itu. Ada Yosua dan Kaleb yang bisa keluar di sana dengan generasi-generasi yang ada di bawahnya. Oleh karena apa? Dia percaya. Maka mereka yang menikmati itu. Saya ingin saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang menonton video ini, kiranya saudara bisa bersabar, kiranya saudara bisa kuat, kiranya saudara bisa bertahan di dalam masalah yang saudara hadapi. Jangan saudara berkata tidak mampu, karena firman Tuhan berkata bahwa Allah memberikan jalan keluar bagi kita. Ada banyak jalan yang Tuhan persiapkan. Ada banyak saudara cara Tuhan untuk menolong hidup kita. Sisa bagaimana kita dengan Tuhan. Kita mau berseru, bersabar, berdoa kepada Tuhan. Saudara, kadang Tuhan sudah bukan salah, tapi kita tidak peka untuk melihat itu. Saat bangsa Israel, saudara, keluar dari tanah Mesir, mereka berhadapan
tidak menjadi dingin. Karena di padang gurun itu sangat dingin ketika malam. Ketika pagi hari sampai saudara sore hari, saudara dipimpin oleh tiang awan. Supaya apa saudara? Bangsa Israel tidak kepanasan. Mereka sudah melihat pimpinan Tuhan. Ketika mereka lapar diberi burung puyuh, diberi manna dari surga. Berkali-kali saudara bangsa Israel melihat pimpinan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Tapi kadang-kadang mereka tidak percaya, lari saudara. Mereka melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Mereka mengalami kemenangan dengan Amalek, dengan bangsa-bangsa yang mereka lewati. Mereka diberi air dari gunung batu. Dan mungkin masih banyak lagi saudara di dalam Alkitab. Kadang Tuhan hadir di tengah-tengah persoalan kita. Di tengah badai yang kita harus lalui. Saya percaya hari ini, tengah persoalan yang saudara hadapi, di tengah badai yang saudara hadapi, Tuhan sudah mempersiapkan sukacita. Tapi itu tergantung dari kesabaran hidup saudara hari-hari ini. Tapi masih banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tidak percaya dengan pertolongan Tuhan. Padahal dia banyak mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Tapi ketika sudah lewat itu, menghadapi masalah lagi, imannya goyah. Dia gak bisa bertahan. Tuhan sudah memperlihatkan bagaimana Tuhan memimpin dia, mengeluarkan dia, mengangkat dia, saudara. Ini yang menjadi tanda tanya bagi kita. Dan kadang-kadang kita tertunduk dan berkata, Tuhan, sampai kapan aku mengalami hidup yang seperti ini? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau beritahu kepada kita bahwa Tuhan kadang hadir dengan pertolongannya lewat orang lain, lewat orang yang membantu kita. Dan mungkin masih beraneka ragam cara Tuhan di dalam hidup kita. Banyak kali saudara cara Tuhan untuk menolong saya dan saudara. Kalau kita dipakai Tuhan untuk menolong orang lain, bukan berarti kita hebat. Tapi karena Tuhan menolong orang itu lewat kehidupan kita, kita bersyukur karena kita dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Maka kita harus bersyukur. Ketika bangsa Israel melewati padang gurun, bahkan saudara ada Balak di sana memanggil Bileam untuk menyumpahi bangsa Israel, tapi Tuhan mencegah dan berkata kepada Bileam bahwa perkataanku lah yang akan engkau katakan. Tuhan mengubah kutub menjadi berkat. Apakah bangsa Israel tahu bahwa saudara mereka akan dikutuk dari tempat yang tinggi, dari gunung itu saudara? Mereka melihat bangsa Israel dan Balak menyuruh Bileam untuk menyumpahi mereka. Karena Balak takut dengan bangsa Israel. Berapa kali saudara, berapa banyak di dalam hidup kita, kita nggak tahu Tuhan sedang menolong kita. Mungkin ada orang yang mau merusak hidup kita, tapi Allah mencegah. Mungkin ada orang yang ingin membodoh-bodohi kita, menipu kita. Tapi Tuhan punya cara, saudara, untuk menghindarkan kita dari orang itu. Tapi kita tidak tahu. Banyak hal yang bisa terjadi di dalam hidup kita, saudara. Kita bukan maha tahu, hanya Tuhan yang maha tahu. Mungkin ada orang yang ingin mencelakakan hidup kita, kita tidak tahu. Tapi Tuhan punya cara, saudara, untuk menolong, menyelamatkan hidup saudara. Sampai hari ini kita tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita.
saya dan saudara untuk kita masuk di dalam satu kebahagiaan. Makanya dia berkata, aku menyertai kamu dari hari ini sampai selama-lamanya. Kenapa? Supaya kita masuk di dalam Yerusalem baru, di dalam kerajaan surga. Hari ini kita bisa aman, hari ini kita masih bisa makan enak, saudara. Oleh karena apa? Itu karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita masih bisa tertawa, saudara. Kita masih bisa senang-senang, saudara. Kita masih bisa berjalan dengan enaknya, saudara. Itu karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Perlindungan Tuhan. Iblis boleh mau merusak kita. Orang lain, saudara, boleh mau mencelakakan kita. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, saudara, orang itu kuasa kegelapan tidak bisa merusak hidup kita. Karena apa? Tuhan yang menyertai, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, yang melindungi, yang memagari, saudara, yang menjadi benteng dan perisai kita. Dia gunung batu yang teguh. Sebab itu kita tidak usah takut, saudara. Ketika kita berjalan menjadi orang pilihan Tuhan, maka Tuhan yang pimpin, maka Tuhan yang menjadi penjuna kita, menjadi pelindung di dalam kehidupan kita. Tidak usah takut dengan hidup ini, saudara. Ketika Ayub dicobai dan Tuhan Allah berkata, engkau tidak lihat hambaku. Saudara, singkat cerita Iblis berkata, karena engkau memagari dia punya segala sesuatu, aku tidak bisa menjamah karena engkau punya pagar. Saudara, Tuhan punya pagar perlindungan ketika kita takut, ketika kita menjadi orang yang saleh kepada Tuhan. Apakah saudara tahu tangan Tuhan bekerja untuk itu? Di tengah-tengah kesusahan kita, Tuhan hadir dengan cara yang luar biasa. Ada satu contoh di dalam firman Tuhan, yaitu Elia. Ketika saudara dibunuh oleh Yezabel, dan dia dalam satu hari perjalanan dia menyerah, saudara. Cara Tuhan adalah Elia berkata, biar saja saya mati. Dia tak sanggup untuk berjalan. Tapi cara Tuhan adalah memberi dia roti dan air. Dengan makanan itu, saudara, dia bisa berjalan 40 hari, 40 malam, saudara, melalui padang gurun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angka 40 adalah angka simbolis untuk kurun waktu yang begitu panjang dan begitu lama. Musa ada di padang gurun memimpin bangsa Israel 40 hari. Yesus, saudara, dicobai di padang gurun, saudara. Dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Saudara, angka 40 adalah angka simbolis untuk kurun waktu yang begitu panjang dan begitu lama. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan punya cara untuk membuat kita bisa melewati kesulitan, masalah pada hidup di dalam kurun waktu yang lama. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tampil sebagai pemenang. Berapa lama di dalam hidup ini saudara berkata, berapa lama masalah saya diangkat? Berapa lama saya harus melewati semua ini, saudara? Ya, kadang-kadang saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita berkata, saya terus hidup di dalam masalah. Tapi ingatlah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kurun waktu yang lama, dalam kurun waktu yang panjang, Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan punya cara untuk membuat kita kuat, untuk melewati padang gurun. Padang yang kita tidak tahu, saudara, kehidupan yang hari-hari ini, saudara, membuat kita frustasi, stres mungkin, saudara, menghadapi semua. Tapi yakinlah, saudara, bahwa ketika Elia makan dan minum, dan oleh kekuatan itu dia bisa berjalan 40 hari, 40 malam, saudara, melalui padang gurun untuk naik di Gunung Horeb. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan punya kekuatan dan kemampuan bagi kita. Apapun yang kita alami, apapun yang akan kita lewati nanti, saudara dan saya akan tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu hari kita akan mengerti, saudara, kenapa kita ada di dalam satu masalah. Kenapa hal ini terjadi. Saya memberikan satu contoh, saudara.
Ada seorang nenek, saudara, dia duduk saudara di depan, kalau saya tidak salah apartemen, saudara, dengan gedung yang bertingkat-tingkat, saudara. Nah, saudara, ketika dia duduk, saudara, di sebelahnya ada seorang, saudara, pemuda yang main HP, saudara, agak jauh. Lalu, saudara, nenek ini duduk, tiba-tiba tongkat yang dia pegang itu, saudara, terlepas. Lalu dia berkata kepada pemuda itu, "Nah, tolong ambilkan tongkat itu." Pemuda yang saudara main HP, dia bilang, "Iya, saya akan ambilkan." Tapi saudara, sekian lama nenek ini, saudara, menunggu, dan dia melihat kepada pemuda itu, dia mukanya, saudara, sedikit mengkerut, ya, sedikit mungkin, saudara, dia mengalami, kok pemuda ini katakan iya, tapi dia tidak melangkah. Dia minta tolong, tapi pemuda ini sibuk dengan main HP saja, saudara. Nenek ini agak kesel sedikit, saudara, dia berdiri dari bangkunya dan dia mau ambil, saudara, tongkat itu. Pada saat, saudara, nenek ini mengambil tongkat itu, tiba-tiba, saudara, sesuatu yang besar itu, saudara, dari atas jatuh ke bawah dan menimpa tempat duduknya dan hancur, saudara. Lalu pemuda ini dan nenek ini, saudara, menoleh ke belakang dan dia lihat, saudara, bahwa tempat duduknya itu sudah hancur. Kejatuhan benda yang besar, yang berat, saudara. Lalu nenek ini, saudara, menoleh kepada pemuda itu dan dia berkata, "Terima kasih, nah, karena engkau tidak mengambil tongkat itu." Kadang-kadang, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, kita berkata, kenapa orang ini tidak menolong? Kenapa orang ini memfitnah saya? Kenapa orang ini terus mencari masalah dengan saya? Kenapa orang-orang ini menjelekkan saya? Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Saya mau berkata kepada saudara, satu hari nanti kita akan tahu, saudara. Satu kelak kita akan tahu kenapa masalah itu timbul di dalam hidup kita. Saya mengambil, saudara, yang dikasih oleh contoh Yusuf. Yusuf adalah orang yang dipromosikan Tuhan, yang diberi satu mimpi di dalam hidupnya untuk menjadi orang yang besar. Sampai bapak dan ibunya protes, kenapa kami harus tunduk kepada aku? Saudara-saudara menjadi benci kepada dia karena mimpi yang diceritakan oleh Yusuf. Lalu, saudara, dengan kebencian itu Yusuf dibuang. Bahkan pakaiannya, saudara, diberikan darah dan diberikan kepada bapaknya dan berkata, Yusuf sudah mati. Yusuf dijual ke Potifar. Sampai di Potifar dia difitnah lagi istrinya, saudara, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi kalau kita baca ayat ini di dalam Kejadian 45 ayat yang kelima. Kejadian 45 ayat yang kelima. Kejadian 45 ayat yang kelima, bukan yang ke-13. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima, ya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dia berkata, saudara, kepada saudara-saudaranya, enggak usah takut, enggak usah bersusah hati, karena saudara-saudaranya takut. Kenapa? Karena dia menjual Yusuf. Dan mungkin mereka takut nanti Yusuf, ya, berbuat seperti apa yang mereka lakukan. Mungkin Yusuf berpikir
Saya bisa balas dendam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu kelak kita akan mengerti kenapa Tuhan membawa kita seperti ini. Justru saudara mengerti bahwa ternyata Tuhan menyuruh dengan cara yang menyakitkan, dengan cara seperti itu, saudara. Ya, dikatakan sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Tuhan punya rencana yang besar. Sampai saudara seluruh Mesir, bahkan orang-orang yang ada di tanah Kanaan, saudara-saudaranya pada waktu kelaparan, datang saudara membeli gandum kepada Yusuf. Dia menjadi orang yang besar, dia mengatur perbekalan, dia menjadi orang yang saudara yang dikasih Tuhan luar biasa, menjadi orang yang nomor 2 pada waktu itu di Mesir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika masalah terjadi di dalam hidup kita, mulailah bersabar. Mulailah minta ketenangan, mulailah minta damai sejahtera kepada Tuhan. Kenapa? Kita tidak tahu di belakang hari Tuhan punya maksud rencana yang indah, yang besar bagi kita. Sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan hari-hari ini, cepat untuk sakit hati ketika orang memperlakukan kita tidak baik. Jangan kita saudara dendam ketika orang memperlakukan kita saudara tidak adil. Karena kita tahu ada yang Tuhan siapkan bagi kita dan bagi saudara dan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Di balik masalah yang kita hadapi, Tuhan sudah siapkan sukacita yang luar biasa. Yusuf mengalami tekanan, Yusuf di penjara. Mungkin dia bersedih, dia kehilangan sukacita, dia kehilangan masa mudanya, dia menjadi budak, saudara. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan sukacita yang luar biasa. Mengerti, satu saat Tuhan akan membuat saudara indah pada waktunya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang menonton video ini, mari kita tutup Alkitab kita. Saya akan berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hidup saudara hari ini. Di tengah-tengah masalah yang saudara hadapi, Tuhan sedang membuka sukacita yang luar biasa. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik tinggi, tidak akan pernah turun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan mengakhiri saudara ibadah ini. Haleluya. Turunlah kiranya berkat di atas hidup saudara, yang akan membuat tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkat yang tidak tertandingan bagi kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, yang percaya dikasih Tuhan dan ditolong. Sama-sama katakan amin.